Beberapa waktu yang lalu, ada anak-anak nakal yang berteriak-teriak. Itu membuatnya takut. Lalu ada 5 orang nenek, saat sedang menari di taman. Menginjak ekornya. Ia hanya melakukan refleks, dan menggigit mereka sedikit. Kalau mereka tidak menakuti QQ, mana mungkin Chocho akan menyerang mereka? Maksud lo, ia sudah menggigit 3 anak kecil, dan 5 orang nenek? Dan lo tidak tega untuk memukulnya sekalipun? Sebenarnya gue ingin melakukannya. Tetapi lihatlah wajahnya yang tampak tidak berdosa itu. Gue tidak tega. Anjing yang pernah menggigit orang, memiliki risiko yang tidak terduga, apalagi ia sudah menggigit 8 orang. Kayak kami. Biasanya sangat penurut. Ia tidak pernah menggonggong sembarangan. Pasti anak-anak itu, yang sudah menakutinya. Itulah sebabnya ia menyerang orang lain. Lihat, ia tidak pernah menggigit gue. Terlebih lagi ia sangat lucu. Nyonya Sangyan, demi keselamatan lo, gue sarankan sebaiknya lo memberikannya kepada. Gue mohon kepada lo. QQ sangatlah penting. QQ sangatlah penting. Bagi gue. Saat gue berada di sisinya, ia tidak pernah menggigit orang lain. Hanya saja sekarang gue sedang hamil, gue tidak kuat menahannya. Bukankah lo seorang pelatih anjing? Asalkan lo bersedia membantu gue, biayanya akan gue bayar 2 kali lipat. Anjing ini sudah memiliki niat untuk memakan manusia. Jika tidak dibantu, dan anjing ini pulang bersamanya. Entah apa yang akan terjadi. Demi keselamatan lo bisa meninggalkannya di sini terlebih dahulu. Baiklah. Kayak Mama pergi dulu. Untuk sementara waktu, lo tinggal di sini dulu. Beberapa hari lagi Mama akan datang menjemput lo. Jadilah anjing yang penurut. Kalau begitu gue titipkan QQ kepada lo. Wanita bau itu akhirnya pergi juga. Menaklukkan orang ini pasti akan jauh lebih seru. Gue akan merobek tenggorokannya Dan merasakan bagaimana rasanya. Shawang. Carikan gue sebuah kandang besi yang paling kokoh. Bangbin, ada apa dengan Jingini? Sulit untuk mengatakannya. Kurung saja dia dulu. HEI, QQ. Kalian pikir kalian bisa menangkap gue? QQ Penuru, AYQQ. AYO Macan, QQ. QQ. Bang Bin, anjing ini tidak beres. Tidak ada anjing yang tidak tertarik dengan camilan ini. Gue tidak mau makan camilan sampah ini. Gue ingin memakan manusia. Gawat, anjing ini sudah memiliki kecerdasan. Memiliki kecerdasan? Apa maksudnya itu, Bang Bin? Empilkan serang tanggon. Tangkap mulutnya. Lepaskan gue. Gue akan menggigit kalian sampai mati. Bangbin. Kenapa anjing ini sangat berbeda dengan anjing lainnya? Lo pernah mendengar tentang sindrom Supermale? Pernah. Itu adalah gen iblis. Terlahir sebagai bibit yang buruk. Anjing biasa memang agresif. Tetapi semuanya bisa dijinakkan. Namun anjing ini adalah bibit yang jahat sejak lahir. Yang lebih menakutkan adalah kecerdasan anjing ini. Lebih tinggi daripada anjing lainnya. Tentu saja tipuan kecil kita ini tidak akan bisa menakutinya. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bang Bin? Lawan kekerasan dengan kekerasan. Itu bos sudah datang. Bos, gue sangat lapar. Xiaohei, pelan-pelan sedikit. Jangan sampai lo tidak sengaja menggigit tangan bos. Hati-hati bos akan menampar lo. Agar lo ingat. Sekelompok makhluk bodoh ini Menggibaskan ekor pada seorang manusia. menganggapnya sebagai majikan. Benar-benar mempermalukan kaum anjing. Sampah. Manusia-manusia ini seharusnya menjadi makanan kita. Bos sedang makan paha ayam. Seandainya gue juga bisa memakan paha ayam itu.
Lancang sekali, itu adalah paha ayam milik bos. Senang sekali melihat bos bisa makan paha ayam. Lo lihat? Inilah dunia yang memiliki kasta. Gue adalah bos yang menyediakan sumber daya dan membuat aturan. Sedangkan mereka adalah anjing-anjing yang mematuhi aturan. Paha ayam dan manusia ini adalah milik gue. Bang Bin, apa maksudnya ini? Anjing ini sudah memiliki kecerdasan dan ingin memakan manusia. Anjing ini sedang memikirkan cara untuk melahap gue bersama dengan paha ayam ini sekaligus. Makhluk kecil, lo berani berpikir untuk memakan manusia? Majikan lo tidak tega memukul lo. Biar gue yang memberi lo pelajaran. Manusia sialan. Lo jangan sombong dulu. Kalau berani lepaskan gue. Lihat saja bagaimana gue akan menggigit leher lo. Jika diberi makan lo, adalah hewan peliharaan. Jika tidak diberi makan, lo hanyalah anjing jalanan. Makhluk kecil, siapa yang memberi lo keberanian untuk menggigit orang? Selama bertahun-tahun, di dalam diri gue, sudah melatih sebuah aura. Anjing biasa tidak akan berani mendekat untuk menggigit gue. Namun anjing ini, terhadap pukulan dan makian gue, sama sekali tidak merasa takut. Hanya ada kebencian. Urus anjing-anjing yang lainnya. Kayak Q. Gue sendiri yang akan melatihnya. Kalau begitu Bang Bin, lo harus berhati-hati. Waktunya makan. Manusia sialan ini, lihat saja bagaimana gue akan membunuh lo. Hati-hati. Muka gue, mulut gue. Manusia sialan. Gue akan mencabik-cabik dan menelan lo. Si Manis, ingin mengambil nyawa gue. Kak Bin, elo tidak apa-apa? Dia ingin mengambil nyawa gue. Hari ini gue harus memberi dia pelajaran mengenai bagaimana seharusnya menjadi si manis. Lo benar-benar sudah berani membangkang. Apa yang sedang kalian lakukan? Wanita ini akhirnya datang juga. Tuhan yang tahu, penderitaan macam apa yang sudah gue lalui. Gue harus pura-pura malang dahulu, supaya dia membawa gue pergi dari tempat terkutuk ini. Q tadi ingin menyerang orang. Kami sedang melakukan pelatihan khusus kepadanya. Melatih dengan menggunakan sekop? Kalian ini sudah jelas-jelas sedang melakukan penyiksaan terhadap hewan. Padahal gue sempat mengira bahwa lo adalah seorang penjinak hewan yang cukup kompeten, sehingga gue mempercayakan QQ kepada lo. Ternyata apa hasilnya? Lo hanyalah sireng, psikopat yang menyiksa anjing. Nyonya, lo tenang saja dahulu. Masalahnya anjing lo ini sangat tidak penurut. Jadi, Kakap. Kalian berdua adalah orang yang jahat. Gue sudah merekam semua video saat kalian menyiksa QQ. Semuanya sudah gue simpan. Jika kalian tidak ingin hal ini diviralkan, segera kembalikan uang gue, berlutut dan minta maaf kepada QQ. Berlutut dan minta maaf pada anjing ini. Ini adalah permintaan paling konyol yang pernah gue jengka. Gue bisa mengembalikan uang lo. Tapi berlutut dan minta maaf padanya, itu sudah keterlaluan. Lagi pula dia cuma hewan peliharaan. Dia itu anjing. Dia bukan anjing. Dia adalah anak gue. Apa kalian tidak pernah dengar bahwa anjing adalah sahabat terbaik umat manusia? Gue tentu tahu bahwa sebagian besar anjing adalah anjing yang baik, tapi anjing milik lo ini tidak. Apa lo sudah lupa bahwa dia sudah menggigit 8 orang? Itu salah mereka sendiri. Anak-anak itu berteriak dan membuatnya takut. Lalu orang-orang tua itu berjalan tidak pakai mata, makanya dia menggigit mereka. Ini namanya pertahanan diri. Apa lo tidak mengerti? Jangan banyak bicara. Cepatlah, kembalikan uang gue, dan minta maaf. Gue bisa mengembalikan uangnya, tapi lo harus pikirkan baik-baik. Kalau lo membawanya pulang, lo tidak akan sanggup menanggung akibatnya.
Memangnya apa akibatnya? Jangan menakut-nakuti gue. QQ adalah anak gue. Kalau tidak pulang dengan gue, dia mau pulang dengan siapa? Jangan banyak bicara. Cepat kembalikan uang gue sekarang. Karena pembicaraannya sudah sampai di sini. Ini baru benar. Lalu, mana permintaan maaf yang gue minta? Gue bisa minta maaf pada lo. Tapi untuk anjing ini. Jangan harap. Xiao Wang, antar tamu kita keluar. Lo pergi saja sekarang. Kami harus bekerja. Apa yang lo lakukan? Manusia kecil. Manusia kecil yang bahkan memukul anjing. Kenapa lo tidak masuk neraka saja? Siapa yang mengizinkan lo memukul QQ gue? Siapa yang menyuruh lo memukulnya? Dazar Perempuangila. Lo sengaja melukai orang. Melukai orang, ya? Hanya kalian yang bol memukul anakku. Tapi gue tidak boleh membalas. Gue beritahu lo, hal yang paling gue benci seumur hidup adalah orang-orang seperti kalian yang memukul anjing. Gue benci. Pukulan yang bagus. Darah ini aromanya sangat harum. Kenapa tidak mengalir lebih banyak? Lain kali gue harus membuat darah lo kering, sampai gue puas mencicipinya. QQ jangan takut. Orang jahat sudah ibu usir. Ayo kita pulang. Ayo pergi. Perempuan ini, berani sekali dia memukul bos kita. Jangan halangi gue. Gue akan menggigit wanita ini sampai mati. Xiao Hei, nyali lo besar juga. Apa lo tidak lihat aura membunuh di tubuhnya? Mana berani lo melawannya? Kalau dia sudah gila, dia bahkan akan menggigit majikannya sendiri. Anjing ini sudah tidak tertolong. Sekelompok sampah yang hanya bisa menggonggong, dan tidak punya nyali. Kalau berisik lagi, gue akan mencabik-cabik kalian, beserta majikan sampah kalian itu, sampai hancur. Nyonya-san. Nyonya-san, gue ingin memperingatkan lo. Gue sarankan, jangan memelihara anjing ini di sisi lo. Jika suatu hari dia menyerang lo, akibatnya akan sangat parah. Lo menyumpahi gue? Mana mungkin anak gue menggigit gue? Dia lebih baik membiarkan dirinya terluka, daripada menyakiti gue. Lihat matanya. Sifat binatangnya sudah mulai muncul. Gue mengerti sekarang, lo cuma memakai trik ini untuk menakut-nakuti pemilik anjing sebelumnya. Supaya mereka meninggalkan anjingnya di tempat lo ini, lalu lo bisa memukul dan menyiksa mereka kan? Dasar lo psikopat. Nyonya-san, dia sudah mencicipi rasa darah manusia. Lo juga sedang hamil. Target dia berikutnya adalah lo sendiri. Kalau lo sekarang membawanya pulang, risiko teringannya adalah terluka, dan terberatnya adalah kematian. Berhenti membual untuk menakut-nakuti orang. Baik, tunggu saja pembalasan gue. Gue bukan hanya akan mengekspos penyiksaan anjing ini, tapi juga membongkar kedok lo sebagai penipu. Beraninya lo bilang anjing bisa memakan orang. Mana mungkin anjing memakan manusia? Anjing adalah sahabat manusia yang paling setia. Lo sedang hamil sekarang. Jika terjadi sesuatu, lo tidak akan bisa menanggung akibatnya. Walaupun anak gue benar-benar memakan orang, dia pasti memakan orang lain. Tidak mungkin dia menyakiti gue. Sayang, ayo kita pergi. Gue sudah lapar selama 3 hari, belum pernah mencicipi bagaimana rasa orang hamil. Pasti dagingnya lebih empuk daripada orang-orang itu. QQ, apa yang lo lakukan? Sangat empuk dan harum. Nanti, Sebaiknya gue mulai menggigit dari mana? Langsung gigit lehernya, atau robek saja perutnya? QQ, lo membuat gue terkejut. Ibu tahu, kalau lo pasti merasa tertekan. Bukan begitu? Lo sedang bermanja pada ibu? Baiklah, lo memang yang paling penurut. Lo lihat sendiri kan? Beginilah cara gue dan anak gue berinteraksi yang sebenarnya. Anak gue hanya akan melindungi gue. Mana mungkin dia menyakiti gue? Dasar lo penipu penyiksa anjing. Gue pasti akan mengekspos lo. KQ, ibu akan membawa lo pergi dari tempat terkutuk ini.
Wanita ini kenapa? Tidak mengerti ucapan manusia. Ngomong-ngomong, Binge, Elle tidak apa-apa? Luka kecil begini tidak akan membuat gue mati. Tetapi nyawanya, Pilem tentu selamat. Maksud Elo. dia benar-benar akan menyerang pemiliknya? Benar. Karena anjing ini sudah memiliki perilaku agresif yang dipelajari. Perilaku agresif yang dipelajari. Apa maksudnya? Sederhananya, anjing ini menganggap bahwa hanya dengan menggigit orang, dia bisa menyelesaikan semua masalah. Jadi lain kali, frekuensi dia menggunakan gigi akan semakin tinggi, hardikan pemilik kepadanya. Bahkan suara napas sekalipun akan memicu serangan. Dan itu terjadi tanpa peringatan. Kalau begitu, itu salahnya sendiri. Siapa suruh? Siapa suruh dia melakukan hal seperti itu? Sudah. Bereskan barang-barang. Mari pulang. Bos mau istirahat di rumah. Gue akan menjaga tempat ini. Bos harus perhatikan perban lukanya. Kami akan merindukan lo. Kita sudah sampai di rumah, QQ. Zialan. Gue lapar sekali. Akhirnya ada kesempatan untuk berduaan. Dari mana gue harus mulai menggigit leher? Atau makan perutnya dulu? Aduh. Apa yang lo lakukan, QQ? Aduh. Lo Chu-Chu. QQ, apa yang lo lakukan? QQ, lo terlalu berat, lo menindih mama. Cepat bangun. Sekarang saatnya, gigit putus tenggorokannya, lalu robek perutnya. Istriku. Apa yang sedang terjadi di sini? Ini, aduh. QQ sudah tidak sabar, ingin bermain dengan gue. Dua orang sulit dihadapi. Sepertinya gue harus mencari kesempatan lain. Ayo cepat bangun. Mari ke sini, nak. Pelen. Lo hati-hati agar tidak tertindih. Perjila bermain, perjila. Apakah istriku lupa kalau hari ini adalah hari jadi ketiga kita? Gue sudah memesan restoran di luar. Mari kita makan di luar. Berikan pada gue. Terima kasih, suamiku. Hey, Cho-Cho. Cho-Cho, mama pergi dulu, lo baik-baik di rumah saja. Oh, sayang, mari pergi. Lapha sekali. Gue cari sesuatu untuk mengganjal perut dulu. Binge, lo duduk dulu, gue akan ambil barangnya. Wanita itu sangat kasar. Kalau posisi pukulannya bergeser sedikit saja, kepalanya bisa kena pukul. Ini hanya luka kecil, tidak akan membuat gue mati. Justru dia yang membawa bahaya nyata pulang ke rumah. Wanita itu sangat menyebalkan. Setiap kali gue teringat QQ itu menatap kita, punggung gue terasa dingin. Bagaimana bisa tatapan anjing terasa semengerikan itu? Nasihat baik sulit diterima orang yang keras kepala. Kita sudah menjalankan kewajiban untuk memberitahu. Hati kita tenang saja sudah cukup. Pemberitahuan darurat. Baru-baru ini ada laporan dari warga bahwa telah terjadi insiden serangan anjing galak di kompleks. Dimohon kepada seluruh pemilik anjing untuk menjaga hewan peliharaannya dengan baik. Wajib menggunakan tali tuntun saat keluar, dan para warga diharapkan memperhatikan keselamatan diri. Guru. Gue semakin merasa ngeri. Sekarang gue teringat tatapan QQ kepada gue. Apakah dia benar-benar seekor anjing? Dia itu. Maksud Lo Sanyan itu. Kalau dia mencelakai dirinya sendiri sih terserah. Masalahnya anjing kesayangannya itu sangat berbahaya. Cepat atau lambat dia pasti akan kena batunya. Sudah. Jangan terlalu berlebihan. Itu jalan yang dia pilih sendiri. Dia harus menanggung konsekuensinya. Sudah larut, mari istirahat. Siapa ini?
Tanga malam begini salam masukan. Kata Sandy berkali-kali. Apakah dia pulang ke rumahnya sendiri? Kata Sandy salah. Menyebalkan sekali. Kenapa tidak bisa terbuka juga? Aroma di rumah ini yang paling harum. Dia seorang gadis kecil yang kurus. Tidak sulit untuk menjatuhkannya. Pas sekali untuk menjadi santapan gue. Cagbin. Apa yang lo lihat? Ada pencuri. Bukan manusia. Kalau bukan manusia, lalu apa lagi? Itu QQ. Kenapa dia ada di sini? Apa mungkin San yang juga tinggal di perumahan ini? Sepertinya begitu. Dia memanfaatkan saat San Yan tidak memperhatikan, lalu melarikan diri keluar. Siapa yang berisik sekali tengah malam begini? Tidak tidur, berteriak dan menggaruk pintu di lorong, siapapun pemiliknya. Zedra bawa pulang anjing lo sangat mengganggu. Dengar suara ini, anjing ini terasa aneh. Cagbin. Jangan-jangan QQ sedang. Benar. Dia sedang mencoba membuka kunci, kata Sandy di depan. Bukankah di depan ada seorang gadis kecil yang tinggal? Apa yang ingin dia lakukan? Dia mencium aroma gadis kecil di depan dan merasa dia mangsa yang mudah. Dia ingin memakan manusia. Dia ingin memakan manusia. Cagbin. QQ datang ke sini. Dia berlari ke arah kita. Ternyata kalian ada di sini. Buka pintunya, gue tahu lo ada di dalam. Perempuan itu tidak ada, jadi gue akan memakan lo terlebih dahulu. Cagbin. Dia. Kenapa dia seperti sudah gila? Dia tidak berhenti menabrak pintu kita. Sepertinya dia mencium aroma darah di bahu gue. Sekarang dia mengubah targetnya. Dia ingin memakan kita. Memakan kita? Dia menganggap kita sebagai mangsa. Unit 301, apa anjing lo yang lepas? Seluruh lorong penuh dengan suara gonggongan anjing. Segera buka pintu dan bawa dia masuk. Bau sekali. Benar? Tolong punya etika sedikit. Anjing memang bukan manusia. Tapi apakah pemiliknya juga bukan manusia? Anjing di depan pintu itu bukan milik gue. Itu anjing gila. Dia ingin memakan manusia. Semuanya harap tetap berada di dalam rumah. Jangan Killiar. Memakan manusia? Lo terlalu banyak menonton film. Bagaimana mungkin anjing bisa memakan manusia? Anjing adalah sahabat manusia yang paling setia. Lo mengarang fitnah seperti ini, apa lo tidak merasa bersalah? Semuanya jangan percaya dia. Orang ini hanyalah sireng. Pelati anjing penapu. Gue menitipkan putra gue ke tempat pelatihannya untuk dididik. Tetapi dia malah memfitnah putra gue. Ingin memakan manusia. Dia hanya ingin mengeruk uang gue. Bukankah ini San Yan? Dia ternyata memang tinggal di perumahan ini. Yang di luar itu adalah putra anjingnya. Bagaimanapun, anjing itu makhluk yang lucu. Sebagian besar anjing menjadi penurut, karena mereka sudah mendapatkan pelatihan sosialisasi. Anjing yang tidak pernah mendapatkan pelatihan sosialisasi memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi. Karena itu, semuanya tetaplah di rumah. Jangan pernah keluar. Berisik sekali, tidak ada gunanya berdebat dengan kalian. Gue akan keluar sendiri untuk melihatnya. Seekor anjing tidak mungkin bisa berbuat banyak. Seleka. Sepertinya penghuni unit 304. Akan Killiar. Cagbin. Orang yang ada di luar itu. Jangan sudah dimakan oleh anjing. Tadi gue sepertinya mendengar suara teriakan. Gue juga mendengarnya. Hei, lo tidak apa-apa? Dalam situasi seperti ini masih saja bertanya. Benar tidak? Diluar ada anjing pe makan manusia. Tadi ada seseorang yang berteriak histeris. Dia pasti sudah dimakan oleh anjing itu. Kenapa masih bertanya? Apa lo tidak punya ponsel sendiri? Tidak mungkin. Benarkah anjing memakan manusia? Anjing memakan manusia. Tadi sepertinya gue juga mendengar suara teriakan. Hei, gue juga dengar. Unit 304 lo cepatlah. Tidak aba-aba. Tadi gue tidak sengaja terjatuh.
Memang anjing unit 301 yang keluar dan mengamuk. Tadi gue sangat ketakutan. Syukurlah dia tidak apa-apa. Ternyata hanya peringatan palsu. Cagbin. Bagaimana kalau kita segera beristirahat? Malam ini terlalu bising. Bawa pulang anjing sialan milik lo itu. Cepat buka pintunya. Berisik sekali. Kami ingin tidur. Apa lo tidak dengar? Buka pintunya. Li Binbin, orang dari unit 304 sudah bicara begitu. Cepat buka pintu dan bawa pergi anjing itu. Benar, cepat selesaikan masalah ini. Besok kami harus bekerja. Li Binbin, lo dengar tidak? Apa lo tidak lihat unit sambaling semenyeru lo membawa balik anjing ITU? Semuanya terganggu oleh kebisingan lo. Apa lo senang kalau kami tidak bisa tidur? Dazar orang naif fini. Sekarang gue akan buka pintu. Gue akan beritahu mereka bahwa ini bukan anjing kita. Orang macam apa mereka ini? Jangan buka pintu. Ada apa? Kak Bin? Gue dan penghuni unit 304 pernah bertemu secara langsung. Meskipun gue adalah seorang pelatih anjing, tetapi dia tahu kalau gue tidak memelihara anjing di rumah. Lalu kenapa dia bilang itu anjing gue, dan terus menyuruh gue membuka pintu? Kalau begitu, mungkin dia merasa terganggu oleh suara anjing itu. Gue tadi melihat ada noda darah di lantai. Jika dia terluka, kenapa dia tidak segera mengobati lukanya? Melainkan malah menyuruh gue membuka pintu? Cagbin. Apa maksud lo? Bukankah sebelumnya gue menyuruh lo memasang kamera pengawas di lorong? Cepat buka dan lihat. Gue ini tidak mungkin terjadi. Anjing itu sedang mengirim pesan. Sepertinya penghuni unit 304 sudah menjadi korban. Yang mengirim pesan itu adalah QQ. Peringatan keras, tetangga dari unit 304, kemungkinan besar sudah tewas. Anjing di luar pintu ini sedang menggunakan ponselnya untuk mengirim pesan. Anjing ini sangat berbahaya. Sekali lagi, jangan pernah keluar rumah. Jangan percaya pada pesan apapun yang mendesak untuk membuka pintu. Sialan, apa yang gue lihat? Ada darah di cakarnya. Tidak mungkin. Ini pasti semacam efek khusus. Bagaimana bisa anjing sepintar itu? Ini tidak masuk akal secara sains. Dunia ini akhirnya benar-benar sudah gila. Anjing itu sedang mengetik. Jangan-jangan penghuni 304 itu benar-benar dia yang menyamar? Li Binbin, lo sudah gila? Lo sampai memalsukan video demi lepas dari tanggung jawab. Anak gue jelas-jelas sedang tidur nyenyak di ruang tamu rumah gue. Bagaimana bisa dia pergi ke depan pintu rumah lo? Semuanya, lihatlah ini. Anak gue ada di rumah dengan tenang. Li Binbin, berbohonglah dengan sedikit logika. Lo bilang anjing bisa menggunakan ponsel. Kenapa lo tidak bilang saja dia bisa menerbangkan pesawat? Li Binbin, gue peringatkan lo. Jangan memfitnah anak gue lagi. Menyebarkan rumor seperti ini. Gue bisa menuntut lo atas pencemaran nama baik. Dia tidak akan menerjang masuk? Tenang saja. Otak anjing belum berevolusi sampai bisa membuka kunci sandi. Nyali lo tidak sebesar berat badan lo. Li Binbin, lo tidak ada habisnya? Ini sudah jam berapa? Apa menarik anjing lo kembali bakal membuat lo mati? Anak gue besok harus sekolah. Bagaimana bisa tidur kalau begini? Li Binbin, gue rasa lo sendiri yang sakit jiwa, menyiksa anjing di rumah untuk bersenang-senang. Orang seperti dia yang hanya peduli diri sendiri dan mengabaikan tetangga, adalah setetes nila yang merusak susu sebelanga, mencoreng wajah kami semua yang memelihara anjing dengan beradab. Jika dia punya otak, mana mungkin anjing itu menggonggong seperti ini? Anjing meniru pemiliknya. Jika anjing tidak berpendidikan, itu berarti pemiliknya tidak punya tata krama. Mengapa mereka semua berkata begitu? Ini jelas-jelas bukan anjing gue. Astaga, jangan menabraknya. Gue nyatakan sekali lagi, anjing yang menabrak pintu ini bukan milik gue. Setelah penghuni 304 terbunuh, anjing gila ini sama sekali tidak pergi. Semuanya harus tetap berada di dalam rumah. Jangan sampai ada yang keluar. Bukankah tadi penghuni 304 berkata bahwa dia terjatuh?
Sekarang malah berubah jadi terbunuh? Cerita buatan lo, ini semakin tidak masuk akal. Percuma bicara banyak, karena lo tidak menanganinya. Kami akan memanggil pihak manajemen gedung untuk menanganinya. Benar, panggil manajemen gedung. Ini sudah keterlaluan. Baik, gue akan telepon kantor jaga manajemen gedung sekarang. Benar-benar keterlaluan. Jangan panggil manajemen gedung. Jika ada orang lain yang datang sekarang, itu sama saja dengan mengantar nyawa. Anjing ini benar-benar berbahaya. Dia benar-benar bisa memakan orang. Jangan dengarkan dia. Dia hanya merasa bersalah. Memelihara anjing sendiri tetapi mengganggu warga. Lalu berpura-pura pejalai pada keselamatan semua orang. Gue rasa lo adalah bahaya yang sebenarnya. Gue sudah menelepon. Manajemen gedung akan segera sampai. Li Binbin, gue tunggu bagaimana cara lo mencari alasan. Mengapa mereka sangat menyebalkan? Mengapa mereka tidak percaya? Seandainya terjadi sesuatu nanti, siapa yang akan bertanggung jawab? Gue sudah sampai di lantai bawah. Gue akan segera naik untuk memeriksa. Apa yang sebenarnya terjadi? Hanya seekor anjing. Kak Bin, manajemen gedung sudah datang. Terjadi lagi. Pihak manajemen gedung juga dimakan oleh anjing. Tadi sepertinya suara petugas properti. Apa dia tidak digigit? Ya Tuhan, apa yang dikatakan penghuni 301 itu benar? Xiaoli, lo tidak apa-apa? Jawab gue. Gue Xiaoli dari bagian properti. Tolong buka pintunya. Anjing ini milik lo. Kenapa tidak dijaga dengan benar? Lo membiarkannya berkeliaran. Hampir saja gue digigit. Bagaimana kalau dia menggigit penghuni lainnya? Bocah ini membawa tongkat kejut listrik. Rasanya sakit sekali kalau tersengat. Gue harus pura-pura patuh dulu. Ini bukan anjing gue. Bukan punya lo. Namun dia terus berjaga di depan pintu rumah lo. Baik, gue akan ambil foto dan bertanya di grup. Jika tidak ada yang mengaku, gue akan membawanya ke ruang jaga. Sudah tengah malam begini, siapa yang mau bertanggung jawab kalau ada orang digigit? Darah. Binge, ada darah di mulutnya. Dia benar-benar memakan orang. Ini memang benar darah. Ini bukan lagi sekedar mengganggu ketenangan. Ada noda darah misterius di mulut anjing ini. Kemungkinan besar, ini berkaitan dengan kasus kriminal. Gue sarankan lo segera melapor polisi. Benar. Lapor polisi. Kita harus melapor polisi. Polisi apa maksud lo? Siapa yang menyuruh kalian melapor polisi? Apa-apaan kalian? Kalian semua ingin mencelakai anak gue. Benar begitu? Kalian siapa? Anjing ini milik kalian. Anjing apa maksud lo? Ini anak gue. Anak pintar, jangan takut. Mama sudah di sini. Perempuan sialan ini akhirnya datang juga. Nyonya-san. Bukankah tadi lo baru saja berkata dengan sangat yakin kalau anak lo sedang tidur di ruang tamu? Mengapa sekarang dia ada di sini? Giu. Kami tidak memperhatikannya. Tidak mungkin. QQ adalah anak yang paling penurut. Biasanya dia hanya berbaring di kandangnya. Tampa bergerak sedikit pun. Kami pasti mengira dia sedang tidur. Siapa yang tahu kalau dia akan menyelinap keluar? Anjing ini milik kalian. Kalian tidak menjaganya dengan baik, dan membiarkannya menggigit orang sembarangan. Apa kalian tahu, anjing ini sudah melenyapkan nyawa orang? Lo bicara sembarangan. Anak gue sangat penurut. Mana mungkin dia menggigit orang? Asyik. Kalian lihatlah lebih dekat. Benda apa ini? Ini darah manusia. Baru saja ada orang keluar dari unit 304. Dia berteriak lalu menghilang begitu saja. Sekarang ada darah manusia di mulut anjing ini. Bukankah ini buktinya? Apalagi yang ingin lo sangkal? Nyonya-san. Sekali anjing merasakan darah manusia, jika ada yang pertama, pasti akan ada yang seterusnya. Karena itu gue menyarankan lo, segera menyingkirkannya. Jika tidak, masalahnya tidak akan pernah berakhir. Omong kosong. APA maksud lo merasakan darah manusia? Mungkin saja ini karena bibir anak gue terbentur dan terluka sendiri. Anak gue sangat penurut. Mana mungkin dia memakan manusia? Orang yang berarti busuk seperti lo akan menganggap semua hal itu kotor.
Apa lo masih punya sedikit kebaikan di dalam hati? Lo tidak percaya? Aduh. Ponselnya ada di sini. Kalau orangnya baik-baik saja. Untuk apa dia meninggalkan ponselnya di sana? Dia pasti sudah dimakan oleh anjing itu. APA? Ini sudah keterlaluan. Anjing ini harus disingkirkan hari ini juga. Benda inilah yang membuat seluruh tubuh gue lemas karena tersetrum. Manusia sialan itu hanya bisa menggunakan peralatan licik seperti ini. Kalau berani jangan gunakan alat. Lihat saja bagaimana gue akan menggigit leher kalian sampai putus. Tidak boleh. Tidak ada yang boleh menyentuh anakku. Atas dasar apa? Apa ada buktinya? Jika hidup harus ada orangnya. Jika mati harus ada jasadnya. Mata lo yang sebelah mana yang melihat dia memakan orang? Gue ingin lihat siapa di antara kalian yang berani menyentuh anak gue. Xiao Li, tenanglah sedikit. Tidak perlu berkonflik dengan mereka. Lo pergi saja. Masih saja berusaha memprovokasi keadaan di sini. Apa maunya? Belum cukup kalian menyerang anak gue. Sekarang kalian juga ingin memukul gue? Tidak. Sial. Untuk APA, ribet-ribet di tengah malam begini? Apa kalian tidak membiarkan orang lain tidur? Kalian sedang mengadakan pesta di depan pintu orang? Lo. Berani lo menyumpahi gue? Tidak berani. Apa-apaan ini? Lo tidak APA? Lalu tadi kenapa? Lo heboh sekali di grup, dan menandai gue agar membukakan pintu? Lagi pula gue benar-benar mendengar lo berteriak sekali. Gue tadi jatuh waktu baru keluar rumah. Sakit sekali sampai gue berteriak. Tadinya gue mau minta lo membukakan pintu, agar anjingnya bisa dimasukkan. Baru setelah itu gue mengobati luka gue. Ternyata lo tidak membukakan pintu. Jadi gue terpaksa pulang sendiri, dan membalutnya seadanya. Ternyata hanya salah paham. Yang penting Kak Bin tidak apa-apa. Darah pemabuk itu bau dan asam sekali. Tadi gue menjilat sedikit, rasanya menjijikkan sekali, membuat mual. Daging kualitas rendah seperti ini, diberikan gratis pun gue tidak mau. Sekarang apa lagi yang mau lo katakan? Lo menyebar fitnah kalau anak gue makan orang. Lo menakut-nakuti semua tetangga. Lo bahkan membuat pihak properti hampir mencelakai anak gue. Lo benar-benar orang berani busuk. Gue pasti akan mengekspos lo. Pihak properti juga. Gue pasti akan melaporkan kalian. Aduh, maaf, Ibu Sun. Tolong redam amarah lo. Dia yang bersikeras bahwa anjing lo memakan orang. Dia mengatakannya dengan sangat meyakinkan. Gue juga ikut tersesat. Ashi. Apa-apaan lo bicara begitu? Kak Bin juga berniat baik untuk mengingatkan. Kenapa lo malah balik menyalahkan? Niat baik? Menurut gue dia berhati busuk. Ini pasti karena sebelumnya gue memergoki lo menyiksa anjing. Lo menyimpan dendam. Dan melakukan balas dendam ini. Hari ini lo harus minta maaf kepada gue dan Chocho. Kalau tidak, gue tidak akan melepaskan lo. Minta maaf boleh saja. Tetapi gue ingatkan lo sekali lagi. Ada darah seeker di sadat mulut anjing itu. Sifat haus darahnya sudah mulai terpancing malam ini. Dia tidak mendapatkan apa yang ingin dia makan. Dia tidak akan tinggal diam. Lain kali, entah siapa yang akan menjadi korbannya. Masih saja memanas-manasi keadaan. Lo percaya tidak kalau hari ini gue habisi lo? Hehehe. Sudahlah. Tuan, tolong kurangi bicaranya. Hei, aduh, Ibu Sun. Begini, Tuan ini sudah setuju untuk meminta maaf kepada lo. Dia juga sudah mengakui kesalahannya. Tolong berlapang dada saja. Biarkan masalah ini berlalu. Bagaimana? Tidak bisa lewat begitu saja. Anak gue sudah difitnah. Gue bahkan belum memaki balik. Orang kejam penyiksa anjing seperti lo. Penipu yang penuh dengan kebohongan. Entah sudah berapa banyak anjing yang lo celakai. Pecinta anjing seperti kami harus menghujat lo? Kami akan memperlihatkan kepada semua orang. Wajah asli lo sebagai penyiksa anjing.
Gue mau lihat bagaimana lo menjalankan bisnis lo nanti. Rasa lapar gue hilang. Sia-sia saja gue berusaha semalaman. Gue harus segera mencari daging empuk untuk memuaskan lidah. Siapa yang sebaiknya menjadi target berikutnya? Itu jelas-jelas masalah anjing kalian. Kenapa masih saja dipermasalahkan? Maafkan gue. Gue salah dalam menilai situasi. Maaf sudah mengganggu istirahat kalian. Begitu baru benar. AONAK. Kak Bin, kenapa lo menahan gue? Kinapa juga arumata maf kepada mereka, itu jelas la masalah anjing mereka. Hanya lo yang merasa pintar. Anjing San yang tidak berhasil makan orang malam ini. Nafsu haus darahnya pasti akan semakin kuat. Kita sudah memperingatkan mereka mengenai apa yang akan terjadi nanti. Yang many iso pasti bukan kira. Mama. Pergi sana. Mama. Pergi sana. Mama. Pergi sana. Daging anak kecil ini sangat empuk, wanginya enak sekali, pasti jauh lebih lezat daripada daging orang tua itu. Anjing nakal. Lagi-lagi lo. Sudah berkali-kali lo mengacaukan rencana gue. Beraninya lo bertindak jahat. Hari ini gue harus memberi lo pelajaran. Berhenti. Siapa yang berani memukul anak gue? Kayakyu. NK. Anak kesayangan gue. Lo tidak apa? Beraninya lo memukul anjing gue. Brengsek. Semalam lo sudah memfitnah. Anak gue memakan orang. Hari ini lo malah berani berbuat kejam kepadanya. Lo pikir gue bisa ditindas begitu saja? Apa-apaan ini? Kalian benar-benar bukan manusia. Membawa anjing jalan-jalan tanpa tali penantin. Anjing gila kalian ini, hampir saja menggigit anak gue. Mana yang melihat. Anak gue menggigit orang? Anak gue itu hanya sedang bermain dengan anak lo. Anak lo saja yang berlebihan. Dan berteriak-teriak. Sehingga menakuti anak gue. Chocho kami. Adalah yang paling jinak. Kalau dia memang ingin menggigit, mana mungkin anak. Lo masih bisa berdiri di sini tanpa luka sedikit pun? Kalau anak kesel terlalu manja, sebaiknya jangan dibawa keluar. Kalian benar-benar tidak masuk akal. Membawa anjing jalan-jalan tanpa tali, itu sama saja seperti anjing yang menuntun manusia. Pemilik yang tidak bertanggung jawab. Seperti kalian ini cepat atau lambat akan menerima balasannya. Lo mengatai siapa anjing? Gue beritahu lo, anak gue jauh lebih berharga daripada anak lo. Kalau lo sampai membuat anak gue kenapa-kenapa karena ketakutan, memangnya lo sanggup ganti rugi? Memangnya lo sanggup ganti rugi? Apakah lo mampu membayar ganti ruginya? Buka mata lo lebar-lebar. Lihat dengan jelas. Ini putra kesayangan keluarga lo, yang lebih dulu menerjang anak laki-laki ini. Hari ini dia berani menerjang orang di hadapan lo. Lain kali, targetnya adalah lo. Putra gue hanya sedang bermain. Kalau dia benar-benar ingin menggigit, mana mungkin anak itu bisa tetap tidak terluka? Kiu-kiu kami memang menyukai anak-anak. Ingin berteman dengannya. Putra gue tidak mau bermain dengannya. Membawa anjing keluar tanpa tali kekang. Bukanlah cara menyayangi anjing. Lo justru sedang mencelakainya. Jelas-jelas anak, lo yang terlalu penakut, melihat anjing siksel, dan selucu ini. Malah sampai menangis ketakutan. Benar-benar berlebihan. Apa maksud ucapan lo? Jelas-jelas anjing lo menakuti putra gue, malah lo yang merasa benar. Kenapa? Putra lo adalah kesayangan. Apakah putra gue bukan kesayangan? Atas dasar apa putra gue dianggap lebih rendah? Atas dasar putra lo adalah seekor anjing. Punya putra seekor anjing. Berarti punya ibu anjing yang tidak berperi kemanusiaan. Sayang sekali, lain kali gue tidak akan membiarkan camilan di depan mulut ini lolos. Gue harus menjatuhkan satu orang untuk mencicipi kesegarannya. Nyonya-san. Gue harus mengingatkan lo lagi. Dia ini sama sekali bukan sedang bermain. Dia sedang menilai
Tingkat kesulitan mangsanya. Lo benar-benar harus memperhatikan dia. Lihatlah. Di dalam tatapannya, hanya ada hasrat untuk berburu. Diam. Jangan memfitnah putra gue. Jelas-jelas di mata putra gue, penuh dengan kepolosan. Dari mana datangnya hasrat itu? Hati manusia yang kotor, akan melihat segalanya menjadi kotor. Gue peringatkan lo. Coba saja katakan satu kata lagi tentang putra gue. Bagaimana lo bisa tahu apa yang dipikirkan anjing? Mengarang omong. Kosong seperti ini, lo pikir gue bisa dibohongi? Kiu tidak sesederhana yang lo pikirkan. Dia pandai berpura-pura. Dia benar-benar berbahaya. Bagaimana mungkin seekor anjing bisa berpura-pura? Hari ini gue harus membongkar wajah asli lo. Semuanya, ayo cepat kemari. Inilah pelatih anjing. Inilah pelatih anjing. Yang mesum itu. Dia sendiri menyiksa anjing. Dia juga menghasut anak Kessel untuk merundung anjing. Di mana letak ketelannya? Apa yang lo bicarakan secara sembarangan? Berhenti merekam. Kenapa lo semua memukul orang? Jelas-jelas anjing keluarga lo, yang lebih dulu menerjang orang. Membawa anjing tanpa tali kekang. Jelas-jelas lo yang tidak masuk akal. Malasecaran Elo Yang menu du balik. Memangnya kenapa kalau gue tidak menggunakan tali kekang? Sayangku ini sangat penurut. Dia tidak pernah menggigit orang. Salahkan saja putra lo. Yang penakut dan tidak berguna. Sudahlah. Jangan berdebat dengan orang yang memelihara anjing tanpa tali kekang. Seperti ini, ayo kita pergi. Mau pergi kemana? Apakah lo merasa bersalah? Biarkan semua orang melihat wajah asli lo. Pria yang suka ikut campur. Urusan orang, lain ini. Merusak rencana bagus gue lagi. Tidak masalah. Pasti akan ada waktu saat dia tidak ada. Saat wanita bodoh ini lengah. Pada saat itulah, gue akan mencicipi bagaimana rasanya dia. Gue ingatkan lo sekali lagi. Anjing lo sudah ingin memangsa lo. Target dia selanjutnya adalah lo. Meskipun putra gue menggigit semua orang di dunia, dia tidak akan pernah menyentuh satu jari gue pun. Lo yang akan menggigit orang, putra gue, tidak akan melakukannya. Cepat pergi sekarang. Kita biarkan begitu saja? Tidak perlu membuang waktu dengan orang seperti itu. Kali ini sasarannya adalah anak kecil, lain kali pasti dirinya sendiri. Memelihara harimau akan membawa celaka. Sama saja dengan menggali liang kubur sendiri. Pasti wanita bernama Sanyan itu, yang menyuruh orang melakukannya. Kagbin, gue akan segera melapor polisi, memeriksa rekaman pengawas dan... Mais Masukan Mereka ce n'est que Panjara. Mereka hanya sekumpulan badut. Bersihkan semuanya, jangan sampai mengganggu pekerjaan. Bos, lo akhirnya pulang. Bos, 1 hari tidak bertemu. Gue sangat merindukan lo. Bos, apakah bahu lo masih sakit? Gue sangat marah kepada wanita jahat itu. Bos, kalau wanita jahat itu datang lagi, lo lepaskan saja kami. Kami akan membalaskan dendam lo. Kagbin, gawat. Sanyan melakukan siaran langsung untuk memfitnah kita. Semuanya, tolong berikan penilaian kalian. Putra gue sangat penurut. Pusat pelatihan hewan Bin itu malah mengatakan putra gue ingin memangsa orang. Mana ada hal yang sekonyol ini di dunia? Semuanya, lihatlah. Dia sangat penurut. Tidak marah meskipun digerakkan seperti ini. Mana mungkin dia terlihat seperti anjing pemangsa manusia? Keluarga sekalian, lihat baik-baik.
gue memukulnya. Tetapi dia sedikit pun tidak marah. Inilah bagi umat manusia, sahabat yang paling baik. Wanita gila, lo berani memukul hidung gue. Gue sudah bersabar menghadapi lo sejak lama. Malam ini, tepat malam ini juga, gue pasti akan memangsa lo. Lihat. Dia masih bermanja-manja kepada gue. Kiao-kiao milik gue adalah yang paling penurut. Mana mungkin dia menggigit orang. Lihat Li Binbin itu adalah seorang penipu. Kalian semua harus memboikot dia. Wanita ini sangat pandai, memutarbalikan fakta yang ada. Abang Bin. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita biarkan saja dia? Manfitna kita seperti ini? Kalau dia bisa melakukan siaran langsung, kita juga bisa melakukannya. Halo semuanya. Gue adalah pelatih anjing bernama Binbin. Gue adalah pelatih anjing kejam yang kalian bicarakan itu. Hari ini, gue akan menanggapi beberapa pernyataan tidak benar di internet. Sekar langsung. Pertama-tama, ini mengenai Nyonya San, yang menuduh gue memfitnah anjingnya memakan manusia. Sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut, silakan kalian perhatikan beberapa rekaman kamera pengawas berikut. Siapa yang menyuruh lo memukul? Chow milik you? Siapa yang menyuruh lo memukulnya? Konten di atas adalah seluruh bukti dari Nyonya San, yang menuduh gue telah menyiksa anjing. Mengenai tuduhan bahwa gue menyiksa anjing peliharaan, gue sama sekali tidak setuju dengan hal tersebut. Tetapi anjing ini sudah melukai 8 orang dengan gigitannya. Anjing ini sudah memiliki perilaku menyerang yang dipelajari. Dalam pemahamannya, menggigit orang bisa menyelesaikan segala macam masalah. Teman-teman, hari ini gue akan menunjukkan kepada lo sekalian bagaimana metode melatih anjing yang benar-benar ilmiah. Panggil bos. Bos menyuruh gue untuk beraksi. Lihat aksi gue. Berputar. Instruksi dasar seperti ini adalah hal yang sangat mudah. Hormat. Wah, Xiao Hei keren sekali. Ini bukan apa-apa. Lain kali lo harus memilih gue untuk beraksi. Ayo, tiarap. Apa kalian semua sudah melihatnya? Melatih anjing itu bukan berarti menyiksa anjing. Kita harus melakukan pelatihan yang jauh lebih profesional. Menyayangi anjing bukan berarti harus memanjakannya secara berlebihan. Astaga, kedua anjing ini sangat patuh sekali. Apakah lo bisa membuka kelas pelatihan? Margasan yang tadi itu, benar-benar hanya membual saja. Penyiar ini sangat benar. Memanjakan anjing justru akan mencelakai hewan itu sendiri. Jadi, apakah border collie itu benar-benar akan memakan manusia? Hal itu sangat mengerikan jika dipikirkan secara mendalam. Terakhir yang ingin gue sampaikan adalah, anjing memang hewan peliharaan. Tetapi juga merupakan binatang buas. Ia akan selalu memiliki sisi yang tidak bisa kita kendalikan. Jika hewan peliharaan di rumah lo sudah mulai bersikap protektif terhadap makanan, atau mulai menyerang pemiliknya sendiri, itu adalah hal yang tidak ingin kita semua saksikan. Abang Bambin. Kolom komentar kita sudah penuh dengan berbagai pesan. Semua orang bertanya, di mana alamat kita berada? Kirimkan ke sini. Baiklah. Lo harus melakukan tindakan pencegahan sejak dini. Teman-teman, jangan percaya dia. Beberapa orang melakukan segala cara demi menjadi terkenal, termasuk menyiksa dan memukul anjing. Makanya anjing-anjing itu sangat penurut. Anak pintar. Hari ini gue akan memperlihatkan kepada lo semua apa sebenarnya anjing paling penurut di seluruh dunia. Masih saja membela diri. Lihat bukti nyata yang diberikan Kak Bin. Lo yang membiarkan anjing itu menggigit orang. Wanita ini pandai sekali berakting. Baiklah. Lo semua tidak percaya, bukan? Kalau begitu gue minta terhubung dengan Li Binbin untuk berkonfrontasi langsung. Parapangikut setia sekalian. Kak Ben sedang memberi makan anjing-anjing. Kak Bin, San Yan minta terhubung dengan lo. Terima
Bukannya lo bilang anjing gue bisa memakan orang? Baik. Lihat saja. Dia tidak akan marah. Dia sangat penurut. Lihat tidak? Jika dia benar-benar galak, seperti yang lo katakan, kenapa dia tidak menggigit gue? Teman-teman sekalian, silakan ikuti akun gue. Gue akan menunjukkan aksi lainnya kepada lo semua. Sialan, mengesalkan sekali. Tidak ada habisnya. Wanita ini menganggap gue apa? Sun Yan. Gue sarankan lo segera berhenti. Kesabaran anjing itu terhadap lo sudah mencapai batasnya. Jika tidak segera berhenti, dia akan segera menyerang lo. Teman-teman, lo semua lihat tidak? Dia sedang mendekati lagi. Kayak kami adalah anjing paling jinak di seluruh dunia. Lihat. Lihatlah. Mama akan menguncir rambutmu. Wanita sialan. Beraninya lo di hadapan begitu banyak. Manusia mempermalukan gue. Gue harus menyingkirkan wanita ini. Sekarang juga, gue akan menggigitnya sampai mati. Sun Yan, cepat berhenti. Anjing itu akan segera menyerang lo. Omong kosong. Anak gue tidak mungkin menyerang gue. Cepat berhenti. Brengsek, dia benar-benar menggigit orang. Lapor polisi. Cepat lapor polisi. Sialan. Kak Bin, lo lihat tidak? Donda Makirnya terbalaskan. Biarkan dia menerima akibatnya. Seluruh internet sekarang tahu, seperti apa wajah jahatnya yang sebenarnya. Sudahlah. Semua ini adalah kesalahannya sendiri. Rapikan semuanya dan lanjut bekerja. Sialan. Siapa yang sedang membuat keributan? Mengagetkan gue saja. Gue mencium aroma yang familiar. Itu wanita itu. Cepat, siaga 1. Dimengerti. Lihat saja, kali ini gue akan menggigitnya habis-habisan. Wah. Tamu yang jarang datang. Aduh. Masih hidup rupanya. Kali ini malah membawa bantuan. Sudah digigit anjing gila sampai begini. Masih berani datang ke tempat gue. Anjing gila di sini, sekarang bukan hanya satu. Bagian tubuh mana yang mau lo korbankan kali ini? Dasar lo orang jahat. Lo yang menyebabkan cucu mati. Lo yang mencelakai anak gue. Oh, jadi kaki lo itu. Digit Ola Chocho. Lo yang memengaruhi QQ menjadi jahat. Kalau tidak, mana mungkin dia menggigit gue? Bahkan membuat gue keguguran. Berikan uang ganti rugi kepada gue. Sebanyak 1 juta yuan. Atau gue akan menuntut lo, dan membuat reputasi lo hancur. Apa hubungannya dengan gue? Cari saja siapapun yang menggigit lo. Lagi pula, bukankah gue sudah pernah bilang, agar segera mengurus anjing itu, tetapi lo bersikeras merawatnya, seperti anak sendiri. Beraninya lo mengungkit QQ. Dia sudah disuntik mati secara paksa. Lo senang sekarang? Tujuan lo sudah tercapai. Lo sudah puas? Xiao Helet. Marah wanita ini. Dan mulutnya bisa menyemburkan air. Hahaha. Ajaib sekali. Lo masih bisa tertawa? Beraninya lo masih tertawa? Lo benar-benar tidak waras. Pasti lo diam-diam mengajari QQ untuk menggigit gue, bukan? Apa gue sehebat itu? Wah, ternyata gue bisa dari jarak jauh. Menghasil seeker anjing untuk menggigit pemiliknya. Kalau begitu, bukankah lo harus memberi gue penghargaan? Sayang, cepat tampar dia beberapa kali. Gue benar-benar tidak tahan lagi melihat wajahnya ini. Sialan, jangan tidak tahu diri. Hey! Lihat itu. Benda itu, namanya kamera pengawas. Waktu terakhir lo memukul gue melihat lo sedang hamil, jadi gue tidak mempermasalahkannya. Kali ini coba saja kalau lo berani menyentuh gue. Istriku, memukul orang itu tidak baik. Bukankah kita sudah sepakat bahwa tujuan utama kita ke sini untuk meminta uang? Dasar lo pria tidak berguna. Sia-sia saja gue memberi lo hadiah semalam. Kenapa diam saja? Cepat serang dia. Sialan, jangan pada tidak tahu diri. Kalau mau selamat, segera serahkan uangnya. 1 juta yuan, tidak bol kurang sepeserpun. Kalau tidak,
Setiap hari gue akan datang untuk menyiramkan cat di depan pintu lo. Oh, ternyata lo pelakunya. Kami sedang bingung mencari siapa yang menyiramkan cat di depan pintu gue. Lo malah mengaku sendiri. G. Shawang. Ya. Ambil rekaman kamera pengawas ini. Lapor polisi. Katakan ada orang yang melakukan pemerasan dan merusak properti orang lain. Beck, Kagbin. Hey. You beritahu lo semua. Jangan bersikap sombong kepada gue. Jika hari ini tidak menyerahkan 1 juta ini, kami akan segera menyuruh orang untuk merobohkan tempat rongsokan milik lo ini. Biar gue lihat bagaimana lo berbisnis nanti. Lalu lo berdua juga? Gue sudah membayar, apa hanya untuk menonton saja? Cepat serang, termasuk orang yang memegang ponsel itu, Pukilai Marika Semua. Mbak. Bukankah kita sudah sepakat? Kita hanya datang untuk meramaikan suasana. Agar terlihat mengintimidasi. Kita tidak bilang akan benar-benar memukul orang. Benar. Berkelahi itu melanggar hukum. Kami adalah warga baik-baik. Kami tidak berani memukul. Bagus, lo semua. Lo semua tidak berani bergerak, ya? Gue akan maju sendiri. Aduh. Peralatan gue ini sangat mahal. Sekarang kamera pengawasnya sudah tidak ada. Gue mau lihat kalian mau merekam pakai apa lagi. Sayang, lo pergi hadapi si gendut itu. Dia. Biar gue beri pelajaran sendiri. Hei. Apa sudah tidak ada hukum lagi? Gue mau lihat siapa yang berani main tangan. Kalau main tangan, kalian akan gue masukkan penjara. Biar kalian mendekam di sel. Li Binbin. Lo sudah membuat gue kehilangan anak gue. Lo juga membuat gue kehilangan QQ. Semuanya karena lo. Apa gue yang memaksa lo memanjakan anjing itu? Atau gue yang menodongkan pisau ke leher lo dan memaksa lo menginjak anjing gila itu? Sanyan, yang membuat lo kehilangan anak dan anjing lo adalah kebodohan lo sendiri. Hei, gue akan habisi lo. Gue akan habisi lo. Ashui, elo. Lo wanita gila. Lo mau apa? Membunuh orang itu harus dibayar nyawa. L'attaquant du Lupisonia. Letakkan dulu. Haha, gue lupa memberitahu kalian. Kalau gue ini punya gangguan jiwa. Sekalipun hari ini gue menghabisi kalian semua, polisi pun tidak akan bisa melakukan apapun pada gue. Hari ini, kalian pasti mati. Terutama lo, Li Binbin. Gue mau lo pergi ke bawah untuk menemani anak gue. Dan juga QQ. Menjadi tumbal mereka. Kebetulan sekali. Di tempat gue baru saja datang, beberapa Iker Mastiff Tibet. Mereka juga punya gangguan jiwa. Bagaimana kalau gue lepaskan saja mereka? Biar sesama pasien. Perterong. Kebetulan juga. Kamera pengawas di sini sedang rusak. Gigi-gigi gue sudah sangat lapar. Bos, lepaskan gue agar bisa menggigitnya. Gue juga sakit. Lo sakit apa? Sindrom delusi. Sudahlah. Badan lo saja tidak lebih besar dari QQ. Mana mungkin dia takut pada lo. Tutup pintunya. Lepaskan anjingnya. Baik. Sayang, apa lo sudah gila? Cepat bantu gue berdiri. Kenapa lo malah bengong? Ayo, bangun. Tasnya tidak diambil? Ini tidak terlihat seperti orang gangguan jiwa. Dia masih tahu caranya kabur. Kembali ke posisi. Lapor polisi saja karena ponselnya sudah rusak. Nanti gue belikan ponsel baru untuk lo.
Sialan. Kak Bin, kenapa hasil keputusannya seperti ini? Walaupun wanita gila itu Gagal membunuh orang dengan pisau. hanya karena tidak menyebabkan akibat yang nyata, dia hanya dikurung 15 hari. Dan didenda 500 yuan. Orang gila seperti dia seharusnya mendekam di dalam sana seumur hidup untuk bertobat dengan benar. Berhenti bicara. Tidak perlu marah pada orang seperti itu. Lo dengar tidak, belakangan ini setiap malam selalu ada suara di luar pagar? Gue dengar, gue juga mencium bau aneh, sangat familiar. Gue ingat saat masih menjadi anjing jalanan dulu, istri gue mati setelah memakan sesuatu dengan aroma seperti ini. Xiao Wang, Ada apa? ikut gue keluar. Kak Bin. Sebenarnya kita sedang mencari apa? Bukan apa-apa, mungkin gue saja yang terlalu banyak pikiran. Ayo pergi. Ayo makan, makan. Makan yang banyak. Ayo makan. Lo kenapa? Ada yang tidak beres. Gongzhu, lo makan APA? Bos, cepat tolong Gongzhu. Sepertinya dia hampir mati. Xiao Wang. Ambil kotak pertolongan pertama. Gongzhu tidak boleh tidur. Bangun, Gongzhu. Gue sepertinya melihat kakek buyut-buyut gue. Kak Bin. Bagaimana keadaan Gongzhu? Gue curiga dia keracunan. Keracunan? Mana mungkin? Dit-on pas kita begini. Bagaimana bisa keracunan? Bantu gue pegangi dia. Cuci lambungnya. Pastikan hasil laboratoriumnya. Bagaimana? Hasil laboratorium sudah keluar. Ternyata benar-benar keracunan. Di dalam isi lambungnya terdeteksi isoniazid yang jelas. Untungnya lambungnya segera dicuci. Kalau tidak dia bisa mati. Tidak seharusnya begitu. Anjing-anjing di halaman makan dan minum hal yang sama. Namun jika keracunan, seharusnya semua anjing yang keracunan. Kenapa harus Gongzhu? Kak Bin. Coba lo ingat-ingat lagi, apa ada yang berbeda dengan Gongzhu hari ini? Atau mungkin dia menyentuh sesuatu Yang tidak disentuh Jinglan? Waktu gue mengajaknya jalan-jalan pagi ini, dia minum air dari ember keran di luar. Xiao Wang, ambil sampelnya, cepat. Ternyata berubah jadi merah. Ya ampun, itu ember air yang biasanya dipakai semua orang untuk minum. Kalau bukan karena Gongzhu kebetulan haus tadi. Mengerikan sekali, siapa yang begitu jahat, ingin mencelakai kita? Kalau bukan karena Gongzhu yang menjadi korban percobaan ini, sepertinya semua anjing ini akan mati. Ini jelas ada orang yang sengaja menaruh racun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini adalah konspirasi yang mengincar seluruh pangkalan kita. Dia tidak berhasil kali ini. Melihat kita tidak bereaksi, dia pasti akan datang lagi. Maksud de lo adalah Menunggu dengan tenang sampai dia terjebak sendiri. Ternyata benar-benar lo. Lepaskan gue. Lepaskan gue. Tertangkap basah bersama barang buktinya. Lepaskan gue, gendut. Lo mencelakai anak gue. Dan membunuh Kiu-Kiu. Lo juga membuat istri gue di penjara selama 15 hari. Gue beritahu lo, orang seperti lo yang seharusnya mati. Lo dan istri lo, benar-benar pasangan yang serasi. Yang satu memelihara, anjing galak seperti anak sendiri. Yang satu meracuni orang. Lo menuai apa yang lo tanam. Rasakan akibatnya sendiri. Xiao Wang.
Ya. Bawa dia ke kantor polisi. Ayo pergi. Gue peringatkan lo, gue tidak akan melepaskan lo. Gue pasti akan menghabisi lo. Lo tidak akan mati dengan tenang. Bos sangat baik padaku akhir-akhir ini. Memberiku paha ayam setiap hari. Kalau lo tidak sombong, lo tidak akan mati. Kalau bukan karena keberuntunganmu, lo sudah pergi menemui kakek buyut-buyut lo. Syukurlah lo baik-baik saja. Syukurlah lo baik-baik saja. Hari itu lo hampir membuat kami mati ketakutan. Kak Bin, cepat lihat. Banyak pengikut menandai gue. Lia berita video ini. Mengejutkan. Seorang narablok hewan demi mendapatkan trafik menggunakan penampilan aneh untuk menakuti anjing peliharaannya sendiri. Akibatnya, anjing itu menyerang dengan beringas setelah mengalami stres. Wanita tersebut telah dibawa ke rumah sakit. Dokter mendiagnosis cacat tingkat 2. Wajahnya rusak parah dan jarinya terputus, disertai berbagai komplikasi. Ini adalah... Gue sudah memeriksanya. Narablok hewan ini, bernama Tuabori. Itu adalah Sanyan. Shawang. Ya. Patelkan siaran langsung hari ini. Bantu gue merekam sebuah video. Halo semuanya, gue pelatih anjing Bin Bin. Di sini, gue ingin memberikan peringatan kepada para warganet. Wanita bertubuh mungil dan anak-anak tidak disarankan memelihara anjing ras besar karena aura mereka lebih lemah, sehingga tidak bisa mengendalikan mereka. Jika tidak dididik dengan baik sejak kecil, besar kemungkinan akan terjadi situasi yang sama seperti narablok tadi, dan menyebabkan luka yang tidak bisa dipulihkan. Anjing adalah hewan peliharaan. Tetapi juga merupakan binatang buas. Gue harap semua orang menjadikannya pelajaran dan memelihara anjing secara bijak.